Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Santoso, nomor absen 27. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bab-bab yang telah saya rangkum mulai dari bab 1 sampai bab 6, yaitu dalam buku Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan dari Harun Nasution. Yang pertama yaitu saya mulai dari bab 1, yaitu sejarah timbulnya persoalan-persoalan teologi dalam Islam. Dalam persoalan Islam yang pertama-tama muncul adalah dalam bidang politik, bukan dalam bidang agama atau bidang teologi. Karena dalam sejarah selama di Mekah Nabi Muhammad hanya mempunyai fungsi sebagai kepala agama. Sedangkan di Madinah, beliau menjabat sebagai kepala agama dan juga kepala pemerintah. Ketika beliau wafat pada tahun 632 Masehi, masyarakat Madinah sulit memikirkan pengganti beliau. Maka timbullah masalah kekhalifahan, dan sejarah meriwayatkan bahwa Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang kemudian digantikan oleh Umar, Utsman, dan Ali. Utsman termasuk golongan pedagang kaya. Ahli sejarah menggambarkan Utsman sebagai orang yang tidak sanggup menentang ambisi keluarganya dan menjadikannya gubernur, yang menimbulkan reaksi yang tidak menguntungkan baginya karena sahabat-sahabat Nabi yang mulanya menyokong mulai meninggalkannya, yang menimbulkan pemberontakan di Mesir yang selanjutnya membawa kepada pembunuhan Utsman. Setelah Utsman wafat, Ali sebagai calon terkuat dan menjadi khalifah keempat pada masa Khalifah Ali dan sesudahnya. Umat Islam pecah menjadi beberapa aliran teologi penting yang timbul dalam Islam. Contohnya aliran Khawarij, aliran Marji'ah, aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah, dan aliran Maturidiyah. Bab 2 yaitu kaum Khawarij. Kaum Khawarij terdiri dari pengikut-pengikut Ali yang meninggalkan dirinya karena tidak setuju dengan sikap Ali yang menerima arbitrase sebagai jalan menyelesaikan persengketaan tentang khalifah dengan Muawiyah ibnu Sufyan. Kaum Khawarij terpecah menjadi golongan-golongan kecil serta tentang sifat mereka yang terus melawan terhadap penguasa Islam pada zaman mereka. Contoh dari golongan tersebut adalah Al-Munakimah, yaitu golongan Khawarij asli dari pengikut Ali yang berpendapat bahwa berbuat zina dan membunuh merupakan dosa besar, dan bagi mereka yang berzina berarti telah kafir. Selanjutnya Al-Azariqah, yaitu golongan baru setelah golongan Al-Munakimah hancur. Bersifat lebih radikal karena term ini menggunakan term musyrik dan politeis yang merupakan dosa besar yang melebihi kafir. Golongan inilah yang sebenarnya orang Islam bagi mereka gitu. Jadi selain golongan mereka adalah kafir. Selanjutnya adalah Al-Najdat. Golongan ini berpendapat orang yang berdosa besar yang menjadi kafir dan kekal di dalam neraka hanyalah orang Islam yang tidak sepaham dengan golongannya. Jadi golongan itu berpendapat bahwa orang yang kafir dan kekal di dalam neraka itu orang yang tidak termasuk golongannya. Jadi selain golongan Al-Najdat ini, orang-orang itu kalau yang berdosa besar itu akan kafir dan kekal di dalam neraka gitu.
Selanjutnya yaitu Al-Ajaridah, bersifat lebih lunak dan berpendapat bahwa berhijrah bukanlah kewajiban tetapi merupakan kebajikan. Selanjutnya yaitu Al-Sufiyah. Paham ini dekat pengertiannya dengan paham Al-Ajaridah. Selanjutnya Al-Ibadiyah, golongan yang paling moderat dari seluruh golongan Khawarij, yang berpendapat bahwa orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukanlah musyrik, melainkan kafir. Selanjutnya yaitu bab 3, kaum Marji'ah. Kaum ini timbul oleh persoalan politik, yaitu persoalan khalifah yang setelah Utsman mati terbunuh. Golongan Syiah adalah golongan atau penyokong yang tetap setia dan membela Ali. Kata Marji'ah ialah arja'ah atau pengharapan. Golongan yang memberi pengharapan bagi orang yang berbuat dosa besar untuk masuk surga. Terdapat dua golongan moderat dan ekstrim. Yaitu terdapat dua golongan dalam kaum Marji'ah ini, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Golongan moderat berpendapat bahwa orang Islam yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, melainkan mereka akan diganjar sesuai dengan dosa yang telah ia perbuat. Adapun golongan Marji'ah ekstrim telah hilang sebagai aliran yang berdiri sendiri, namun dalam praktek masih ada. Mungkin karena mereka tidak sadar bahwa mereka mengikuti ajaran-ajaran itu. Selanjutnya yaitu bab 4, Qadariyah dan Jabariyah. Tuhan adalah pencipta alam semesta, termasuk manusia itu sendiri. Tuhan bersifat maha kuasa dan memiliki kehendak bersifat mutlak. Jadi tidak bisa diganggu-gugat. Dari situ timbullah pertanyaan, sampai di manakah manusia sebagai ciptaan Tuhan? Apakah Tuhan memberi manusia kekuasaan untuk mengatur hidupnya? Ataukah manusia terikat sepenuhnya pada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan? Dari pertanyaan tersebut, golongan ini memberi jawaban bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan untuk menentukan perjalanan hidupnya, dan manusia memiliki kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dengan demikian, Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan, dalam bahasa Inggris yaitu free will dan free act. Sebaliknya, kaum Jabariyah, manusia tidak memiliki kemerdekaan untuk menentukan kehendak dan perbuatannya, terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Jabar yang mengandung arti memaksa dalam bahasa Inggris yaitu fatalism dan predestination. Paham Qadariyah timbul pertama kali oleh Ma'bad al-Juhani dan Ghilam al-Dimaski, yang diambil dari paham seorang mu'alaf. Sedangkan Jabariyah muncul oleh Ja'ad ibnu Dirham dan disiarkan oleh Ibnu Sofyan dan kawan-kawan. Ayat Al-Quran yang dianut paham Qadariyah yaitu Tuhan tidak mengubah apa yang ada pada suatu bangsa sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surat Al-Ra'd ayat 11. Yang selanjutnya yaitu Jabariyah, ialah Allah menciptakan kaum dan apa yang kaum itu berbuat. Jadi Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat.
Quran Surat Al-Shu'ara ayat 96. Selanjutnya yaitu bab 5, kaum Mu'tazilah. Golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan filosofis. Dalam persoalan mereka lebih memakai akal, sehingga golongan atau kaum ini dijuluki oleh kaum rasionalis Islam. Berawal dari Wasil ibnu Atha dan Amr ibnu Ubaid, tentang seorang yang bertanya tentang pendapatnya mengenai orang-orang yang berdosa besar menurut paham Khawarij dan Marji'ah, dan mereka memilih untuk tidak ikut campur dan berpendapat orang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukanlah kafir. Jadi mereka di tengah-tengah. Jadi itulah awal mula kaum Mu'tazilah muncul, yaitu dari Wasil ibnu Atha dan Amr ibnu Ubaid. Jadi bagi mereka kaum Mu'tazilah, mereka akan menjadi kaum Mu'tazilah dengan dua ajaran yang ditinggal oleh Wasil, yaitu al-tauhid, al-adl, al-wa'ad, wa al-wahid, al-manzilah bain al-manzilatain, al-amr bi al-ma'ruf al-nahi an al-munkar. Dan selanjutnya yaitu bab 6, ahlu sunnah wal jamaah. Jadi term ahli sunnah wal jamaah muncul sebagai reaksi paham Mu'tazilah yang telah dijelaskan sebelumnya dan sikap mereka yang menyiarkan ajaran tersebut. Puncak kejayaan kaum Mu'tazilah pada tahun 827 Masehi, mazhab yang dianut resmi negara. Jadi Mu'tazilah, paham ini tuh paham yang udah diresmikan oleh negara. Jadi paham ini udah resmi, yang pada hakikatnya kaum Mu'tazilah tidak berpegang terhadap sunnah atau tradisi. Maka dari situ mungkin timbullah term ahli sunnah wal jamaah, golongan yang berpegang pada sunnah. Namun dalam kajian teologi, ahlu sunnah wal jamaah ini ialah kaum Asy'ariyah dan kaum Maturidi. Kaum Asy'ariyah, walaupun Al-Azhari sendiri telah menganut puluhan tahun ajaran Mu'tazilah, yang akhirnya beliau bermimpi bertemu Nabi dan Nabi mengatakan bahwa ajaran tersebut tidak benar gitu. Alhasil dari situ Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, yang menyebabkan Asy'ari keluar dari Mu'tazilah gitu. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini sunnah yang artinya itu adalah hadis, dan jamaah adalah mayoritas atau sekumpulan orang banyak. Sunnah itu adalah perbuatan Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi, dan jamaah mereka orang-orang yang melakukan sunnah tersebut, yang kemudian banyak dianut oleh umat Islam hingga sekarang. Terima kasih. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.